Anak kita gak ragu sama orang tuanya. Makanya berangkat sekolah suka lupa gak minta sangu. Karena yakin orang tuanya pasti akan ngasih uang saku terus. Sampai berangkat dengan PD, orang tuanya lupa belum ngasih sangu sekolah. Pernah atau gak pernah, Bu? Pernah gak ngalami begitu? Lupa uang saku. Sampai anak dienterkan, anak berangkat, Assalamualaikum papa mama, masuk kelas ya. Kita pulang ke rumah, kemudian kita, ya Allah, sangunya belum saya kasihkan di kantong. Dan anak gak minta. Anak gak minta. Saya pernah nanya sama anak saya, tadi itu mamamu lupa sangunya. Ya, mamamu lupa uang sangu belum dikasihkan. Lah kamu tadi sekolah siang makan apa di sekolahan? Ya, karena ingatnya sudah jam sekolah mau habis gitu. Makan apa di sekolahan? Jawabannya santai. Ya makan. Terus beli di mana? Di kantin. Lah uangnya dari mana? Pinjem temen. Selesai. Besok tinggal uang sakunya mama kasihkan ke temen. Simple gitu maksud saya. Pola pikirnya gak ruwet ya, gampang gitu. Kenapa? Yakin orang tuanya pasti akan kasih. Besok orang tuanya akan selesaikan. Baru anak yakin sama orang tua namanya Pak Novel, maka anak itu hidupnya tenang. Lah kalau Anda yakin sama Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bisa, Allah yang maha ngerti, Allah yang maha dekat, Allah yang maha, mestinya nyantai atau bingung? Mestinya nyantai atau bingung? Kenyataannya yang keras. Kenyataannya berarti sama Allah yakin atau ragu? Bahaya loh. Meragukan Allah kufur. Betul kan ya? Ya yakin Ustadz sama Allah yakin. Tapi ini yang mau kita bahas. Tapi-tapinya ini. Boleh ya? Tapi Bu, makan itu bisa membuat kenyang tidak? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa meyakini makanan bisa mengenyangkan, maka dia telah musyrik. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bisa membuat kenyang hanya Allah. Yang bisa menghapus dahaga hanya Allah. Bukan makanan atau minuman. Bahkan dengan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kita tidak boleh percaya dia punya kekuatan. Berarti selama ini kita belajarnya benar atau salah ini? Mau lapar langsung makan pikirannya. Betul kan ya? Haus minum. Benar kan? Saya ngomong ini masalah gerak hati dan pikiran loh. Bukan ke Allah. Allahnya hilang. Allahnya di mana? Mestinya lapar. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Kenyangkan saya ya Allah. Baru cari makan. Haus. Ya Allah, saya haus ya Allah. Jadikan rasa haus ini hilang dari saya ya Allah. Baru cari minum. Harusnya begitu. Ya Allah, saya enggak punya anak ya Allah. Beri saya anak ya Allah. Baru hubungan dengan pasangan hidup. Sekarang enggak, hubungan dengan pasangan hidup, enggak punya anak, baru teriak, ya Allah, saya enggak punya anak ya Allah, beri saya anak ya Allah. Makan enggak kenyang-kenyang, baru ke dokter. Kenapa saya makan enggak kenyang-kenyang? Dikasih obat sama dokter biar bisa merasa kenyang. Enggak kenyang-kenyang, datang ke ulama. Akhirnya sama ulama minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya bisa merasa kenyang ya Allah. Tidur tidak bisa menghapuskan rasa kantuk. Tidak bisa. Yang bisa menghapuskan rasa kantuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu ngantuk, minta sama Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baru tidur. Akibatnya banyak orang tuh ngantukan terus. Udah tidur, bangun, ngantuk lagi. Udah tidur, bangun, ngantuk lagi. Ada enggak yang seperti itu? Iya, karena dia musyrik. Dia menganggap tidur bisa menghapuskan rasa kantuk. Yang bisa menghapuskan kantuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat gak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya sakit, minta obat dari Allah. Ya Allah, sembuhkan saya. Baru minum obat. Jangan dibalik hidupnya. Lah hidupnya dibalik makanya berat. Hidupnya kualik makanya berat. Contoh, saya mau beli rumah harga 5 miliar, gak punya duit. Sebaiknya beli atau mundur? Ada rumah saya suka di Deresan, ada rumah bagus harga 5 miliar, saya suka. Misal rumahnya bagus, enak, 5 miliar. Saya gak punya duit, saya gak punya aset. Lihat rumah harga 5 miliar, saya pengen. Terus saya ngomong, saya mau beli rumah ini, gak punya duit. Teman saya di samping, dan teman saya adalah ibu-ibu sekalian. Ini tidak bicara Habib Novel ya, saya anggap saja Pak Joko, Pak Anton, Pak Budi, Pak siapalah. Jangan Ustadz Novel, ini orang lain ya, orang lain. Anda teman saya, tahu saya ini kerja cuman Gojek, nge-Grab, ya sehari belum tentu dapat uang 500.000. Lewat naik motor ada rumah harga 5 miliar, mampir di warung pinggir jalan, saya kemudian ngomong, itu rumah harga 5 miliar pengen saya beli. Saya waras atau gila? Jujur Bu, masjid ini masjid. Bapak-bapak, ayo jujur. Anda akan menganggap saya waras atau stres? Waras atau stres? Oke, sekarang saya buktikan Anda yang gila. Boleh ya? Boleh. Apa salahnya orang ngomong saya mau beli rumah itu? Ada yang salah? Kenapa Anda menganggap orang itu gila? Karena Anda mengukur. Dia nggak punya uang, pekerjaannya nggak cukup. Betul kan ya? Dia nggak punya uang, pekerjaan nggak cukup. Maka ini orang stres, ngelamun tingkat tinggi, mengada-ada. Dianggap orang ini nggak beres. Betul atau betul? Berarti tolok ukur Anda uang atau Allah? Uang atau Allah? Uang atau Allah? Pekerjaan atau Allah? Sekarang saya mau nanya, yang bisa ngasih rezeki Allah atau pekerjaan? Allah atau pekerjaan? Yang bisa membuat rumah itu terbeli Allah atau uang? Allah. Makanya kalau ada orang bilang saya mau beli rumah itu harganya 5 miliar, orang itu nggak punya duit, Anda harus mengatakan amin. Selesai. Oh coba pikir, mas, saya tak temuk siramu. Jangan begitu. Bukan begitu ajarannya Allah Ta'ala. Ini yang buat berat. Karena mau apa-apa mikir dunia, makhluk. Allahnya ditinggalkan. Kan yuk keliru. Kan enak jadi saya. Loh Pak, Anda kok pede beli rumah harga 5 miliar? Jawabannya simple. Oh saya pengen kok nggak boleh. Lah kamu aja pengen nggak berani. Pertama miskinnya dirimu. Sampai saking miskinnya kamu tuh miskin pengen aja nggak berani. Saya berani pengen. Loh ya tapi kan kalau mau beli kan butuh duit. Ya saya paham, beli itu butuh duit. Tapi yang bayar kan nggak harus saya. Maksudnya gimana mas? Loh orang kan bisa jadi rumah itu dibeli oleh seseorang, dihadiahkan saya, bisa toh? Bisa jadi begitu. Bisa jadi yang punya rumah lihat saya iba terus disedekahkan saya. Bisa nggak? Bisa jadi begitu. Atau yang punya rumah kebetulan kok nadarnya aneh-aneh. Orang pertama yang ketemu hari ini di warung akan saya kasih hadiah rumah. Kebetulan saya. Bisa jadi orang itu saya. Ada miliaran kemungkinan bisa terjadi. Nah kenapa saya cuma membatasi dengan satu kemungkinan? Kamu nggak punya duit, nggak bisa beli. Kan bodoh saya. Nggak logis bro, nggak logis. Betul. Nah orang yang kenal Allah luas hatinya, enteng. Saya udah punya pengen, kamu nggak punya pengen, rugimu di situ. Nah saya sandarkan pengen saya nggak sama pekerjaan saya. Saya sandarkan pengen saya bukan dengan teman saya. Saya sandarkan pengen saya bukan dengan kenalan-kenalan saya atau tabungan saya. Karena Allah melarang semua itu. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan yang ada hanya Allah. Pekerjaannya buang dulu. Pekerjaannya buang dulu. Kenalannya buang dulu. Jangan dipakai dulu. Kenalan, kerjaan, aset, buang dulu. Qul huwallahu ahad.
Ya Allah, saya mau beli rumah itu harganya 5 miliar. Saya nggak punya duit ya Allah, tapi saya punya kamu ya Allah. Tahap pertama itu. Tahap kedua, Allahus Somad. Tempat bergantung hanya Allah. Ya Allah, saya tidak akan pernah kecewa karena saya nggak pernah minta sama orang. Saya nggak pernah bersandar pada pekerjaan saya nggak pernah bersandar pada tabungan saya. Tapi saya sandarkan sama kamu ya Allah. Dan engkau sebaik-baik tempat bersandar. Engkau yang maha bisa. Selesai. Ini tahap kedua. Tahap ketiga apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Ya udah jalan saja. Tawakkaltu 'alallah. Saya sudah serahkan sama Allah. Arti tawakal itu sudah diserahkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya enggak bisa apa-apa. Yang bisa adalah Allah. Mulai dia punya niat beli rumah harga 5 miliar. Dimulai dengan langkah yang paling sederhana. Update status. Jepret. Segera akan kumiliki. Masya Allah. Teman yang nganggap edan. Asli gila ini ya. Asli gila. Ngomong sama istrinya, Dik, rumah kita insya Allah. Istrinya ngomong juga, Mas, kontrakan aja belum dibayar. Mau beli rumah harga 5 miliar. Dengan santai suaminya jawab, makanya nggak saya bayar dulu. Kenapa? Mau pindah rumah itu. Istrinya ngomong, yo sano korban pengajian Habib Novel. Maaf ikhwani rahimakumullah. Memang saya mau ngajak melepaskan diri dari bergantung sama makhluk. Tapi bukan tidak melakukan yang harus dilakukan. Jangan salah ya. Ini harus disimak sampai akhir. Jangan di tengah jalan pedot, repot nanti ya. Sampai akhir. Ini hatinya sudah betul. Hatinya sudah betul. Nah sekarang langkahnya biar Allah itu mewujudkan. Biar Allah mewujudkan. Caranya bagaimana? Ya minta sama Allah. Mintanya dikuatkan. Ya Allah kasih. Ya Allah kasih. Ya Allah kasih. Ya Allah itu 5 miliar, kirimkan duitnya. Ya Allah, entah caranya gimana, kasih. Allahnya jawab, min haitsu la yahtasib. Kamu tidak akan pernah tahu rezekimu dari mana. Sebab aku sudah rencanakan rezeki itu sampai kepadamu surprise, gak bisa kamu duga. Jadi Google sehebat apapun tidak bisa memperkirakan rezeki Anda. Google itu memperkirakan saya dari Solo sampai sini bisa memperkirakan. Tapi paling meleset 1 menit 2 menit. Meleset ya. Tapi kalau urusan rezeki itu Allah udah bilang min haitsu la yahtasib. Gak bisa rezeki itu diprediksi. Karena Allah menunjukkan dirinya. Ar-Razzaq wallah. Aku yang bisa ngasih rezeki. Makanya saya katakan orang yang berangkat mengatakan saya akan jemput rezeki. Salah. Rodo ekstrim ini. Saya akan jemput rezeki. Salah. Saya akan ambil rezeki. Salah. Kamu tidak bisa menjemput rezekimu, gak bisa. Namanya menjemput itu udah tahu rezekinya di mana. Saya akan ambil rezeki. Salah. Kamu ambil rezeki berarti kamu tahu rezekimu di mana. Gak bisa. Makanya orang yang mengatakan saya akan ke pasar, jemput rezeki di pasar, gak dapat rezeki, stres. Ustadznya salah. Kenapa? Kata Ustadz suruh jemput rezeki di pasar. Saya udah ke pasar tiap hari gak dapat rezeki. Ustadznya disalahkan. Karena ustadznya salah ngomong. Gak ada menjemput rezeki. Saya mau ngambil rezeki, apalagi ngambil. Ngambil itu sudah tahu. Terus yang tepat apa Beb kalimatnya? Menunggu rezeki. Rezeki itu gak perlu dijemput, gak perlu diambil. Entenono, selesai. Menunggu rezeki. Menunggu. Namanya menunggu ya sabar. Judulnya menunggu. Orang menunggu itu sabar atau kemurungsung? Sabar. Rezeki itu enak atau gak enak? Enak. Menunggu yang enak itu seharusnya senang atau sedih? Senang. Jadi kalau Anda suaminya gak punya duit, seharusnya senang atau sedih? Senang ya. Kamu senyum-senyum kenapa Bu? Menunggu rezeki. Kan enak. Kalimatnya kan indah, menunggu rezeki. Kenapa kalimatnya? Kamu kok suntuk kenapa? Golek duit angel. Yo angel mbok goleki. Cari duit susah. Ya memang susah kamu cari. Coba kalau kamu tunggu, pasti enak. Nah, menunggunya gimana?
Seperti orang yang ngantri saya katakan tuh. Saya ngasih hadiah Anda uang 10 triliun, nggak nanggung-nanggung. Tapi saya kasih tahu, ambil uangnya di bank syariah ya, hari ini. Banknya itu, nggak di tempat lain. Anda berangkat ke bank syariah yang saya tunjuk, mau ngambil 10 triliun. 10 triliun. Ternyata di situ ada antrian 1.000 orang. Mau nunggu atau pulang? Nunggu atau pulang? Yang waras nunggu atau pulang? Nunggu. Saudaranya ngingetkan, dek yang antri 1.000, Anda akan mengatakan apa? Oh gak apa-apa. Yang ngantri 20.000 gak jadi masalah. Tak anteni sak bubare. Kenapa? 10 triliun mas. 10 triliun. Anda akan ambil kursi, bahkan dengan PD, GoFood, GrabFood, macam-macam datangkan. Ganti es teh, es jeruk, es dawet, makan macam-macam. Nyantai, nikmatnya luar biasa. Yang lain nanya, kamu kok makan enak, minum enak, ngapain? Nunggu antrian. Betul atau betul? Oke, sekarang saya mau nanya. Saya yang menjanjikan 10 triliun, bisa enggak itu dusta? Bisa. Bisa enggak ketika antrian Anda sampai pada waktunya, ternyata banknya mengatakan, maaf, stok uang kami habis hari ini. Silakan Anda datang kembali besok. Bisa enggak? Bisa. Betul. Tapi kalau Allah yang berkata, aku akan kasih kamu rezeki, pasti atau enggak pasti? Itu kalau katanya akan loh. Allah enggak bilang akan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bukan akan. Semua yang hidup di muka bumi sudah aku jamin rezekinya. Tenang no pikirmu tak jamin. 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 Mestinya kita itu nunggu kiriman Allah dengan hati tenang atau kemerungsung. Kenyataannya rada aneh ya. Sebetulnya ini hal yang gampang ya. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Kenyataannya yang membuat susah itu karena kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah dicekoi dengan pemikiran non-Islam, dicekoi dengan pemikiran non-Al-Quran, dicekoi dengan pikiran-pikiran yang tidak Islami dan tidak ilahi. Dikatakan mau kaya, kamu harus kerja, mau makan, kamu harus cari makanan, punya uang, mau begini, harus, harus, salah, mau, minta sama Allah Ta'ala, itu dulu. Minta sama Allah. Mau apapun sakarepmu, ud'uni astajib lakum, minta sama aku kasih. Nah, itu cara hidup saya begitu, makanya saya enggak ruwet. Alhamdulillah. Nah, tapi ada caranya. Ini jangan sampai di sini pulang loh ya. Nanti kemudian praktek enggak pas prakteknya. Terus update status didikan Habib Novel. Kacau itu ya. Caranya gimana? Cara minta. Kan ini bab minta ya. Babnya minta. Minta itu ada caranya. Cara nunggu. Ini babnya nunggu. Nunggu ada caranya. Kalau kamu nunggunya tadi di rumah, banknya tutup, ya repot gitu kan ya. Kamu nunggu pada tempatnya. Kamu butuh uang. Maka kamu harus bergerak. Al-harakah barokah. Kamu bergerak sebisamu. Itu cara nunggu. Obah saja. Gerak. Bergerak. Al-harakah barokah. Allah suruh kamu bergerak, nanti Allah yang kasih. Kamu nggak pernah tahu dari mana itu. Banyak orang yang nunggu rezekinya di warung, di pasar, di tokonya. Ternyata ketemu rezekinya ketika dia pergi ke mall. Ke mall mau buang duit, tambah dapat duit. Ketemu temannya di situ, dia gimana kabarnya? Baik. Kudungnya kok bagus ya dia ya? Oh ya, ini produksi saya. Ya Allah, saya mau ada acara. Bisa saya pesan 20 kodi? Masya Allah. Ketemunya di mall. Nunggu di tokonya, nggak ada yang pesen, nggak ngerti kita. Yang penting obah nawa itu ya Allah, saya akan menunggu pemberianmu. Jalan. Tapi jalannya yang betul. Kemana? Majelis ilmu. Ini proses nunggu. Jalan yang betul. Kemana? Silaturahim, Pak Lek, Pak D, Bulek, Bu, Budi. Jalan yang betul. Kemana lagi? Ya jelas usaha. Bisanya apa? Bisanya kalau jualan ban ya jualan ban, nambal ban ya nambal ban, sebisanya. Al-harakah barokah. Itu nunggu. Nah, minta banyak cara. Cuman saya punya cara yang ajib.
Ini udah dipraktekkan oleh manusia dari zaman ke zaman. Cara yang paling gampang, tapi dilupakan. Gampang, simple, hasil, tapi dilupakan. Alhamdulillah, kenapa? Karena bicara tentang kuasa Allah, nikmat. Karena kita lagi pada fitrah kita. Fitrah kita itu gak bergantung sama ini loh. Gak ono ini. Gak bergantung sama zohir-zohir dunia ini. Gantungannya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ya enak, gak kroso. Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Saya mau tahu, masih ingat gak? Cara minta yang paling oke. Mau, ajib. Gampang. Saya jamin doa saya belum tentu kabul. Tak jamin. Doa saya belum tentu kabul. Doa Habib Novel Aledrus belum tentu kabul. Doa Habib Fulan belum tentu kabul. Doa Kiai Fulan belum tentu kabul. Doa Syekh Fulan belum tentu kabul. Doa Ustadz Fulan belum tentu kabul. Tapi terus kamu jangan datang ke tempatnya Kiai ngomong begini, Pak Kiai, doamu belum tentu kabul ya. Ngawur kamu. Kurang ajar itu. Kalau kita kan tugasnya prasangka baik pada siapapun ya. Jangan ngomong Habib, doamu belum tentu kabul. Ngawur. Ketemu orang ya, doa Anda saya yakin kabul. Doa Anda saya yakin kok kabul. Nama minta doa kan harus yakin yang dimintai doanya kok kabul. Tapi buat kita ini mau ngasih informasi, Ustadz, Habib, Kiai, doanya belum tentu kabul. Kenapa? Karena Allah punya aturan langit. Pintu langit, setiap doa itu harus ke langit. Kenapa harus ke langit? Karena tempat yang mulia ada di atas, yang hina ada di bawah. Tapi jangan kemudian mengatakan Allah ada di langit. Salah. Kalau Anda mengatakan Allah ada di langit, berarti Allah tinggal di suatu tempat namanya langit. Berarti Allah itu kecil, langit lebih besar. Langit menguasai Allah. Anda musyrik, menyekutukan Allah. Apa bedanya Anda dengan penyembah berhala yang mewujudkan Allah seperti suatu benda? Naudzubillah min dzalik. Oh, tapi katanya Allah istiwa di arsy. Istiwa di arsy. Katanya arsy Allah di langit, betul. Arsy Allah di langit, benar. Surga di langit, betul. Surga itu di langit. Katanya Nabi itu Mi'raj, ketemu dengan Allah, betul. Nabi ketemu dengan Allah. Nabi lihat Allah, nabinya ada di Sidratul Muntaha. Sama seperti Anda pergi ke Baitullah, ke Mekah, orang nanya mau kemana? Rumah Allah. Ke masjid mau kemana? Rumah Allah. Emang Allah tinggal di masjid? Emang Allah tinggal di Mekah? Itu tempat untuk kita ketemu Allah, bukan tempat Allah tinggal di situ. Jangan salah. Pemikirannya jangan keblinger. Ini akidah bahaya ini. Allah punya arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya. Kamu ke sana nanti, kamu lihat itu. Tapi bukan Allah ada di situ. Makanya ayat Al-Qur'an itu turun ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam oleh seorang sahabat Badui dari desa. Aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Apa jawabannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW? Ini khusus bertanya tentang Allah ya. Di mana Allah? Di mana artinya tempat letak. Allah terletak di mana? Berarti masalah jarak. Masalah jarak. Di mana Allah? Apakah Rasul mengatakan Allah ada di langit? Apakah Rasul mengatakan Allah ada di arsy? Gak ada. Al-Quran yang menjawab, bukan Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri yang langsung jawab. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. La akhir ayat. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat. Selesai. Siapa yang nanya, siapa yang minta, aku jawab. Yang manggil, aku jawab. Gak ada urusan tempat di langit. Pada sesuatu gak ada. Allah maha dekat. Jangan bicara antara dirimu dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu tak berjarak denganmu. Enak toh? Sabar. Kelihatannya wajah-wajah pusing ini. Saya ulangi dikit boleh? Jadi salah kalau orang mengatakan Allah tinggal di langit. Salah ya. Tapi kalau untuk gampangnya anak kecil, Allah di mana? Tunjuk di langit. Itu maksudnya kemuliaan. Maksudnya kamu kalau mau ketemu Allah, kamu ke
ke langit. Seperti kamu mau doa, afdolnya di masjid. Kamu mau bagus, tempat doa terbaik ada di Baitullah, itu masjid yang terbaik. Ini ayat, Masya Allah kalau dikaji. Ketika bertanyanya tentang Allah, kalau di Al-Quran kita buka, nanti setiap pertanyaan yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan, Kul, wahai Nabi, wakili aku, jawab, katakan pada mereka. Nabi Muhammad SAW mewakili Allah menjawab pertanyaan hamba-hamba Allah. Makanya ada kata kul sebelum jawaban. Pertanyaan, kul jawaban. Pertanyaan, ada kul. Katakanlah wahai Nabi, jawaban. Semua ayat begitu. Illa hadhil ayah. Kecuali ayat ini. Idza salaka ibadi anni. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak ngomong pada Nabi, katakan pada mereka. Jadi Nabi pun tidak boleh mewakili Allah menjawab ini. Allah langsung yang jawab, fa inni qarib, hei hambaku, aku dekat dengan kamu. Saking dekatnya sampai Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan mewakili menjawab. Kalau yang lain kul, katakanlah. Tapi dalam urusan di mana Allah, Rasul mengatakan dalam Al-Quran, Allah tidak pakai kata kul, fa inni qarib, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh mukjizatnya Al-Quran. Makanya orang-orang Arab itu kalau baca Al-Quran pada masuk Islam karena paham. Lah kalau kita baca terjemahan aja pusing kok. Terjemahannya buat kita pusing. Makanya ada pendapat dalam fatwa para ulama, siapa membaca terjemahan dan meyakini terjemahan itu Al-Quran, maka dia telah kufur. Karena terjemahan is terjemahan, Al-Quran is Al-Quran, beda.